Salam, bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Renungan Pagi Rabu tanggal 28 Juli 2021. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 35 hingga ayat yang ke-44. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, saatnya kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan masih berkenan menerima kami dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Marilah ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami roh hikmat, roh kebijaksanaan ya Tuhan, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam hari-hari kehidupan kami. Jadikanlah firman-Mu ini ya Tuhan, makanan yang memberikan kekuatan di dalam tubuh rohani dan jasmani kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu sedia untuk menyampaikan firman-Mu. Marilah ya Tuhan berkatnya, letakkan firman-Mu dalam mulut lidah hamba-Mu. Hamba-Mu siap untuk memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 35 hingga ayat yang ke-44. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan, orang bekerja untuk makan, orang makan untuk hidup. Orang hidup untuk bekerja.
Jika seseorang tidak bekerja, maka ia tidak makan dan akhirnya ia mati. Bagaimana dengan orang banyak yang mengikuti Yesus? Dengan perjalanan yang sangat jauh, tentu saja melelahkan dan membuat perut jadi keroncongan. Mereka berjalan sampai ke suatu tempat yang dikatakan sunyi dan sepi. Artinya tidak ada orang yang berjualan, berdagang di situ. Apalagi dikatakan oleh murid-murid Yesus, hari sudah hampir malam. Artinya kalau sudah hampir malam, semua pedagang-pedagang pun tutup. Di mana mereka mencari makan dan memberi makan orang yang begitu banyak. Dengan 20 dinar tidak mencukupi membeli makanan untuk memberi makan orang banyak. Tetapi berbeda dengan pemikiran Yesus. Pemikiran Yesus, Allah itu maha kuasa. Dia bisa melakukan mukjizat. Dia dapat melakukan pekerjaan yang ajaib di dalam kehidupan manusia. Kalau cuma beri makan 5.000 orang, bagi Allah itu hanya sebagian yang kecil. Berapa jumlah manusia dan makhluk hidup di dunia ini yang harus dia perhatikan, yang harus dia beri makan? Begitu banyak. Karena itu Yesus mengatakan, berapa yang ada padamu? Mereka katakan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Kalau dipikirkan secara logika, tidak mungkin. Biarpun dipecah-pecah sedikit-sedikit, mana bisa membuat orang kenyang. Tetapi Yesus, dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu dia menengadahkan pandangannya ke langit, ke atas, dan dia mengucap syukur. Dia minta berkat kepada Bapaknya supaya terjadi keajaiban, terjadi mukjizat, dan dapat memberi makan orang yang begitu banyak. Itu baru 5.000 orang laki-laki. Belum lagi yang terhitung perempuannya berapa, anak-anak yang mereka bawa berapa, itu belum disebutkan. Yang disebutkan cuma orang laki-laki. Dan orang laki-laki ini, apakah dia anak-anak, apa dia juga pemuda, dewasa, apa dia juga yang tua? Itu termasuk di situ 5.000 orang laki-laki. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberikan kepercayaan kepada mereka. Kamu harus beri mereka makan. Kamu harus beri mereka makan. Ini adalah suatu tugas, tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Boleh dikatakan
roti dan 2 ikan itu makanan secara jasmani. Tetapi yang Tuhan katakan, yang Tuhan kehendaki dari murid-muridnya ialah mereka nantinya harus bukan lagi memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, tetapi makanan rohani yang harus mereka berikan kepada orang banyak. Jadi bukan hanya makanan jasmani, tapi makanan rohani juga harus mereka berikan kepada orang banyak. Nah, seperti contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia memberi makan orang banyak dengan makanan rohani, tetapi dia juga membagikan makanan jasmani kepada mereka, berkat bagi mereka. Demikian pula kehidupan kita. Kita punya 2 tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus berbagi berkat, iya, dalam bentuk jasmani, tetapi kita juga harus berbagi berkat rohani kepada orang lain. Semuanya dapat merata, adil. Jadi Tuhan itu adil. Dia tunjukkan keadilannya bahwa semua orang yang ada pada waktu itu dia beri makan. Makanan rohani, makanan jasmani dia berikan. Sehingga dikatakan mereka kenyang. Bahkan ada kelebihan. Dari 5 roti dan 2 ikan itu ada lebih, yaitu 12 bakul, 12 keranjang. Tetapi 12 keranjang ini bukan berarti mereka buang, tetapi mereka simpan untuk selanjutnya. Artinya mereka sudah diberi makanan, disuruh diberi berkat, mereka harus bijaksana. Jangan diroyalkan, jangan dibawa untuk pesta pora atau dibuang-buang, tetapi harus mereka pergunakan dengan bijaksana untuk hari-hari yang akan datang. Ini adalah suatu pemeliharaan Tuhan. Ini adalah suatu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian pula dalam kehidupan kita. Tuhan memberi berkat kepada kita. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga Tuhan berikan berkat rohani. Jadi kekayaan Allah itu diberikannya seluruhnya kepada kita orang percaya. Untuk apa? Supaya ada pertumbuhan, ada kekuatan, baik jasmani kita maupun rohani kita. Ada kekuatan. Kalau kita tidak makan, kita tidak mengkonsumsi makanan yang diberikan oleh Tuhan, bagaimana pertumbuhan fisik kita menjadi baik? Bagaimana kekuatan tubuh kita menjadi baik? Bagaimana kekuatan rohani kita menjadi dewasa? Pasti akan terus menjadi kerdil dan kerdil, bahkan kita bisa kurang gizi. Kalau sudah kurang gizi, fisik kita lemah, fisik kita, imun kita rendah, apa yang terjadi? Bahaya dari luar datang, masuk dalam tubuh kita. Penyakit datang, masuk menyerang tubuh kita.
kita menjadi down, kita menjadi lemah. Tidak ada kekuatan kita. Demikian pula rohani kita, tubuh rohani kita, kalau tidak mengkonsumsi makanan rohani, yaitu firman Tuhan, kita tidak punya kekuatan untuk melawan, untuk menghadapi pencobaan, untuk menghadapi musibah, untuk menghadapi wabah. Kita tidak akan memiliki kekuatan. Kita akan depresi, kita akan stres. Sudah tubuh jasmani kita lemah, maka dia juga akan mempengaruhi tubuh rohani kita, jiwa kita. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus terima firman Tuhan menjadi makanan rohani kita. Kita minta berkat dari Tuhan, bukan hanya berkat jasmani, tapi juga berkat rohani. Kedua-duanya kita perlukan di dalam kehidupan kita orang percaya untuk melawan, untuk memampukan kita, untuk menguatkan kita, untuk memberi kita semangat supaya kita tidak kecewa di dalam mengikut Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita camkan firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Tuhan itu adil, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Burung di udara saja dia beri makan, tidak menabur tapi dia menuai. Bunga-bunga di ladang, tumbuh-tumbuhan Tuhan pelihara, kita tanam, Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada tanaman. Demikian pula hidupan kita. Kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang datangnya daripada Tuhan, kita akan diberikan kekuatan. Kita akan dikenyangkan, kita akan diberikan kepuasan oleh Tuhan untuk dapat melakukan segala perkara yang kecil sampai yang besar tanpa ada rasa takut kita di dalam menghadapi situasi, kondisi, dan pandemi COVID-19 seperti saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, mari camkan firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Kita jangan hanya puas menerima berkat jasmani, tetapi mari kita juga minta berkat rohani dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau memperkaya kami dalam segala sesuatunya. Engkau memberi kami berkat baik jasmani maupun rohani, sehingga hidupan kami, jiwa kami boleh memiliki pertumbuhan secara fisik dan rohani, menjadi orang-orang Kristen yang kuat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami senantiasa bersemangat dan selalu sehat di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini
saya memberikan tema kepada firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu manusia hidup bukan hanya dari berkat jasmani, tetapi juga dari berkat rohani. Amin. Sampai bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.